Nah, kita sama-sama tahu kalau Dracula itu aslinya ya nggak ada. Tapi ternyata karakter Dracula ini terinspirasi dari orang karangan asli. belaka. Namun perlu kalian ketahui, sebenarnya di dunia nyata, sosok Dracula ini benar-benar ada, geng. Oke, sekarang mari kita bongkar cerita sebenarnya tentang Dracula. I am Dracula. That the great warrior, who was damned by God himself, craving for blood. Di balik sejarah besar peradaban manusia, ada pertempuran yang tidak hanya melibatkan senjata dan strategi, tetapi juga pengkhianatan, ambisi, dan dendam yang mendalam. Salah satu kisah yang paling mengguncang dunia abad ke-15 adalah pertarungan antara Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk agung, dan Vlad III Dracula, pangeran kejam dari Wallachia. Kisah ini bukan sekadar pertempuran antara dua pemimpin, tetapi sebuah bentrokan antara dua peradaban, antara Timur dan Barat, antara Kesultanan Utsmaniyah yang sedang berjaya dan kerajaan-kerajaan Eropa Timur yang berusaha bertahan dari ekspansi besar-besaran Utsmaniyah. Untuk memahami mengapa mereka bertempur, kita harus menelusuri sejarah panjang hubungan antara Kesultanan Utsmaniyah dan Wallachia, serta bagaimana ambisi Al-Fatih untuk memperluas wilayahnya. Pada saat itu, negeri-negeri kecil di Eropa Timur seperti Wallachia, Moldavia, dan Transilvania berada dalam situasi yang sulit. Mereka bukan kerajaan besar seperti Hungaria atau Kekaisaran Romawi Suci, tetapi wilayah mereka berada di jalur yang sangat strategis di antara Eropa Barat dan dunia Islam di Timur. Sedangkan di abad ke-14 dan ke-15, Kesultanan Utsmaniyah berkembang pesat, menaklukkan wilayah demi wilayah. Mereka mulai menguasai Balkan, Serbia, Bosnia, Bulgaria, dan banyak negeri lainnya. Wallachia, sebagai wilayah kecil di antara pegunungan Karpatia dan Sungai Danube, tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan Utsmaniyah secara langsung. Maka para penguasa Wallachia mengambil jalan yang lebih aman. Mereka bersedia tunduk kepada Utsmaniyah dan membayar upeti. Dengan cara ini, mereka bisa tetap berkuasa di tanah mereka sendiri, asalkan mereka setia kepada Sultan dan tidak melakukan pemberontakan. Namun masalah muncul ketika takhta Wallachia seringkali menjadi rebutan antara bangsawan setempat. Dalam sejarahnya, raja-raja Wallachia sering digulingkan, dibunuh, atau diusir dari negerinya sendiri. Karena itu, Utsmaniyah mulai ikut campur dalam pemilihan pemimpin Wallachia, dengan memilih penguasa yang setia kepada mereka agar stabilitas tetap terjaga. Salah satu penguasa yang mendukung Utsmaniyah adalah Vlad II Dracul, ayah dari Vlad III Dracula. Ia menerima perlindungan dari Utsmaniyah dan bahkan mengirimkan dua putranya sebagai sandera, Vlad III dan Radu, yang kemudian mereka belajar di istana Utsmaniyah. Ini adalah praktik umum di zaman itu, yaitu anak-anak bangsawan dikirim ke negeri lain sebagai jaminan kesetiaan orang tua mereka. Di usia yang masih belia, Vlad III dan adiknya Radu dibawa ke tanah Utsmaniyah. Di sana, mereka tidak diperlakukan sebagai tahanan, tetapi sebagai murid. Mereka diajarkan strategi perang, administrasi pemerintahan, ilmu sains, dan berbagai bahasa. Di bawah pengawasan langsung dari para penasihat sultan, mereka tumbuh dengan pendidikan yang sangat baik. Namun disinilah jalan Vlad III dan Radu mulai bercabang. Radu menerima lingkungan barunya dengan tangan terbuka, beradaptasi dengan budaya Utsmaniyah, bahkan menjadi sahabat dekat dari Pangeran Muhammad, yang kelak dikenal sebagai Sultan Al-Fatih. Berbeda dengan adiknya, Vlad III menyimpan kebencian yang mendalam. Baginya, Utsmaniyah bukan guru, melainkan penculik. Setiap hari yang ia lalui di istana Sultan hanya mempertebal dendamnya. Ketika kabar duka datang dari Wallachia bahwa ayah mereka telah dibunuh oleh bangsawan pengkhianat dan kakak mereka, Mircea, dibutakan lalu dikubur hidup-hidup, hati Vlad III semakin mengeras. Ia bersumpah akan membalas semua ini, bukan hanya kepada pengkhianat di negerinya, tetapi juga kepada Utsmaniyah yang telah memaksanya hidup di tanah asing. Akhirnya, Utsmaniyah mengangkat Vlad III sebagai penguasa Wallachia, berharap ia akan menjadi pemimpin yang setia. Namun,
Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja melepaskan serigala berbulu domba. Vlad III berpura-pura tunduk kepada Sultan, membayar upeti, dan menunjukkan sikap loyal. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia merencanakan pemberontakan besar. Saat Sultan Muhammad Al-Fatih naik takhta menggantikan ayahnya, Vlad III melihat celah untuk memberontak. Ia menolak membayar upeti dan mulai menyerang wilayah Utsmaniyah di perbatasan. Namun, yang membuatnya benar-benar terkenal bukanlah sekadar pemberontakan, melainkan metode eksekusi yang ia gunakan. Vlad III dikenal dengan cara membunuh yang mengerikan, menyula musuh-musuhnya. Ribuan prajurit Utsmaniyah yang tertangkap tidak langsung dibunuh dengan pedang atau panah. Sebaliknya, mereka ditusukkan ke tiang tajam dari bagian bawah tubuh hingga tembus ke atas, lalu dibiarkan mati perlahan-lahan dalam penderitaan yang luar biasa. Bau mayat yang membusuk memenuhi udara dan mayat-mayat yang tersula di sepanjang jalan menjadi pesan mengerikan bagi siapapun yang berani melawan Vlad III. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mendengar perbuatan Vlad III, ia tidak bisa membiarkan pemberontakan ini berlangsung lebih lama. Seorang penguasa kecil seperti Vlad tidak bisa dibiarkan menantang Kesultanan Utsmaniyah. Maka, sang sultan mulai menyusun pasukan besar. Ia bukan hanya ingin menghukum Vlad III, tetapi juga memastikan bahwa Wallachia tidak akan pernah lagi menjadi ancaman. Inilah awal dari perang besar yang akan mengguncang dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin yang cerdas. Ia telah menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemimpin militer terbaik dalam sejarah. Ia tahu bahwa Vlad III bukanlah lawan biasa. Vlad tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga teror psikologis. Ia ingin Utsmaniyah takut sebelum pedang diayunkan, ingin pasukan sultan ragu sebelum panah dilepaskan. Namun, Al-Fatih bukanlah pemimpin yang mudah diintimidasi. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan seorang musuh yang kejam, dibutuhkan strategi yang lebih besar, lebih terstruktur, dan lebih teliti. Maka, ia pun mempersiapkan ekspedisi militernya, membawa pasukan yang telah ditempa dalam berbagai pertempuran besar. Sementara itu, Vlad III tidak tinggal diam. Ia menyiapkan berbagai jebakan, mengandalkan medan Wallachia yang sulit, dan menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan pasukan Utsmaniyah sebelum pertempuran besar terjadi. Ia membakar ladang, meracuni sumber air, dan bahkan mengirim orang-orang yang terinfeksi wabah ke perkemahan musuh untuk menyebarkan penyakit. Lantas, apakah strategi militer Al-Fatih mampu mengalahkan kejamnya taktik Vlad III? Bagaimana cara Sultan Al-Fatih merespons perang psikologis yang dilakukan Dracula? Inilah awal dari pertarungan besar antara dua pemimpin yang akan mengubah sejarah, di mana satu akan berdiri sebagai pemenang, satu akan jatuh dalam sejarah sebagai penguasa yang dikalahkan. Vlad III, yang lebih dikenal sebagai Vlad Tepes atau Vlad Dracula, lahir sekitar tahun 1431 di Transilvania, yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan Hongaria. Dia adalah putra Vlad II Dracul, seorang bangsawan Wallachia yang menjadi anggota Ordo Naga, Societas Draconistarum, sebuah organisasi militer Kristen yang didirikan pada tahun 1408 oleh Kaisar Romawi Suci, Sigismund dari Luxembourg. Ordo Naga adalah sebuah organisasi kesatria yang dibentuk pada tahun 1408 di bawah kepemimpinan Raja Sigismund dari Luxembourg, yang kelak menjadi Kaisar Romawi Suci. Ordo ini memiliki tujuan utama untuk mempertahankan kekristenan Eropa dari ancaman ekspansi Kesultanan Utsmaniyah yang semakin mengancam wilayah-wilayah Kristen di Eropa Timur dan Tengah. Keberadaan Ordo Naga tak bisa dipisahkan dari latar belakang sejarah politik dan militer pada masa itu, di mana ancaman besar terhadap Eropa datang dari dunia Islam dan kekuatan Utsmaniyah yang berkembang pesat. Pada awal abad ke-15, Eropa sedang menghadapi ancaman besar dari Kesultanan Utsmaniyah yang pada 1453 berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Sebelumnya, pada 1396, pasukan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Bayezid I hampir mengalahkan pasukan gabungan Eropa dalam pertempuran Nikopolis
yang berlokasi di Bulgaria. Kekalahan ini menjadi tanda betapa kuatnya ekspansi Utsmaniyah dan banyak negara Eropa merasa terancam oleh perkembangan tersebut. Sigismund dari Luxembourg yang pada saat itu memerintah kerajaan Hongaria dan juga merupakan Raja Bohemia, melihat perlunya membentuk sebuah aliansi internasional untuk melawan ancaman Utsmaniyah. Untuk tujuan ini, ia mendirikan Ordo Naga pada tahun 1408. Organisasi ini diharapkan menjadi sebuah kekuatan persatuan yang dapat menjaga perdamaian di Eropa Timur dan memastikan kekuatan Kristen tetap dominan di wilayah tersebut. Simbol ordo ini adalah seekor naga dengan ekor melingkar yang menggambarkan kekuatan, perlindungan, dan keberanian. Naga ini biasanya digambarkan dengan 2 ekor atau sebagai seekor naga yang membentuk lingkaran, simbolisasi dari keteguhan dalam mempertahankan agama dan tanah air. Ordo Naga pada mulanya terdiri dari sejumlah bangsawan dan pemimpin militer Kristen yang memiliki pengaruh di Eropa Timur dan Tengah. Para anggota ordo ini dikenal sebagai knights atau ksatria, dan mereka diberikan penghargaan serta lambang kehormatan yang terikat dengan tugas mereka untuk melindungi kekristenan. Anggota ordo terdiri dari penguasa-penguasa Kristen yang berpengaruh, termasuk raja-raja, bangsawan, dan ksatria dari berbagai kerajaan dan negara Eropa. Beberapa tokoh terkenal yang menjadi anggota Ordo Naga antara lain Sigismund dari Luxembourg, pendiri ordo ini, yang merupakan Raja Hongaria dan Kaisar Romawi Suci. Selanjutnya ada Alfonso V dari Aragon dan Kazimierz IV dari Polandia. Kemudian Vlad II Dracul, ayah dari Vlad III, Vlad Cepes, penguasa Walakia, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ayah Dracul diterima sebagai anggota ordo ini pada 1431. Julukannya Dracul berasal dari kata Latin Draco, yang berarti naga, dan ini menjadi simbol dari ikatan keluarganya dengan ordo tersebut. Namun, dalam bahasa Rumania, julukan ini juga bisa berarti iblis, yang memberikan konotasi negatif terhadap nama tersebut dalam budaya setempat. Sebagai putranya, Vlad III sering disebut Draculea, yang berarti anak Dracul atau anak naga. Inilah yang menjadi asal-usul nama yang kelak dikaitkan dengan sosok vampir fiktif dalam novel Dracula karya Bram Stoker. Vlad II menggunakan simbol ordo, yaitu naga, sebagai bagian dari identitas politiknya. Nama ini kemudian diteruskan kepada putranya, Vlad III, yang menjadi sangat terkenal dengan julukan Draculea. Meskipun hubungan Vlad III dengan Ordo Naga lebih bersifat simbolis dan lebih dikenal melalui cerita-cerita rakyat serta legenda, penting untuk dicatat bahwa dia mewarisi nama dan citra ini, yang pada akhirnya mengaitkan dirinya dengan simbolisme, kekejaman dan kekuasaan yang berhubungan dengan ordo tersebut. Vlad III, yang dikenal karena kebrutalannya dan taktik militer yang mengerikan, melanjutkan tradisi ayahnya dalam memerangi musuh-musuh Walakia, khususnya Utsmaniyah. Meskipun ia tidak lagi terlibat secara langsung dalam Ordo Naga setelah kematian ayahnya, pengaruh simbolik ordo tetap melekat pada dirinya dalam banyak narasi sejarah. Vlad III dikenal sebagai penguasa yang kejam dan menakutkan. Ini akibat dari metode kekerasan ekstrem yang dia terapkan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Strateginya yang brutal melibatkan berbagai taktik, termasuk penyulaan massal, perang gerilya, dan psikologi ketakutan. Penyulaan massal adalah metode paling terkenal yang digunakan oleh Vlad III, di mana musuh atau pelaku kriminal pasak kayu dari atau perut hingga keluar di bagian atas tubuh, kemudian dibiarkan mati perlahan-lahan dalam kesakitan. Vlad tidak hanya menggunakan penyulaan untuk menghukum musuh politiknya, tetapi juga untuk meneror lawan-lawannya. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi pada 1462, ketika Sultan Mehmed II memimpin pasukan besar ke Wallachia untuk menggulingkan Vlad. Saat pasukan Utsmaniyah mendekati ibu kota, mereka menemukan sebuah pemandangan mengerikan. Sekitar 20.000 prajurit dan warga sipil Utsmaniyah disulakan dan dibiarkan membusuk di luar kota Targoviste. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga pasukan Utsmaniyah kehilangan semangat bertempur dan banyak yang memilih mundur. Strategi selanjutnya yang digunakan oleh Vlad III adalah perang gerilya. Ketika melawan Kesultanan Utsmaniyah,
Vlad menyadari bahwa Wallachia terlalu kecil untuk menghadapi pasukan besar secara langsung. Oleh karena itu, ia menerapkan taktik perang gerilya, serangan mendadak, dan sabotase terhadap pasukan musuh. Salah satu serangan gerilya paling terkenal terjadi pada tahun 1462, yang dikenal sebagai serangan malam di Targoviste. Vlad dan pasukannya menyelinap ke kamp Utsmaniyah dengan tujuan membunuh Sultan Al-Fatih. Meskipun Sultan berhasil selamat, serangan ini menimbulkan kekacauan besar di barisan Utsmaniyah dan menunjukkan bahwa Vlad adalah ahli strategi yang cerdik. Selain dua strategi yang dia terapkan, ada strategi psikologi ketakutan, di mana Vlad III memahami bahwa ketakutan adalah senjata yang ampuh. Ia menggunakan kekejaman sebagai alat propaganda untuk mengintimidasi lawan-lawannya, baik di dalam maupun di luar Wallachia. Ia menghukum berat para bangsawan Wallachia yang berkhianat dengan menyulahkan mereka, menghancurkan keluarga dan klan yang menentangnya. Dikisahkan bahwa ia pernah mengundang pengemis dan orang miskin ke sebuah pesta mewah hanya untuk kemudian membakar gedung tempat mereka berpesta dengan alasan ingin menyelesaikan masalah kemiskinan. Dia juga menggunakan taktik brutal terhadap desa-desa yang dianggap membantu musuh, seringkali membakar seluruh permukiman dan membunuh penduduknya secara massal. Reputasi Vlad III sebagai pemimpin kejam tidak hanya berasal dari tindakannya, tetapi juga dari propaganda yang disebarkan oleh musuh-musuhnya. Seperti propaganda dari Utsmaniyah dan bangsawan Wallachia. Karena Vlad secara aktif melawan Kesultanan Utsmaniyah, sumber-sumber Utsmaniyah menggambarkannya sebagai penguasa yang sangat kejam dan barbar. Narasi ini juga didukung oleh para bangsawan Wallachia yang tidak menyukai pemerintahannya yang otoriter. Kemudian pamflet dan cetakan di Eropa Barat. Pada abad ke-15, mesin cetak Johannes Gutenberg baru mulai berkembang di Eropa. Sejumlah pamflet yang berisi kisah-kisah kekejaman Vlad III dicetak dan disebarluaskan di Jerman dan wilayah sekitarnya. Dalam pamflet-pamflet ini, Vlad digambarkan sebagai monster sadis yang menikmati penyiksaan dan pembunuhan. Kemudian adanya kaitan dengan vampirisme dan legenda Dracula. Legenda tentang Vlad III semakin berkembang ketika Bram Stoker menerbitkan novel Dracula pada tahun 1897. Setelah kekalahan besar yang dialami oleh Vlad III, dalam pertempuran melawan pasukan Utsmani pada tahun 1462, Vlad tidak hanya kehilangan tahtanya, tetapi juga menghadapi kekalahan yang menghancurkan secara politik. Adiknya, Radu yang cantik, Radu Chelfrumos, yang sebelumnya bersekutu dengan Utsmani, diangkat oleh Sultan Al-Fatih sebagai penguasa Wallachia. Vlad yang sudah terdesak melarikan diri ke kerajaan Hungaria, berharap mendapatkan perlindungan dari Raja Matthias Corvinus yang merupakan musuh utama Kekaisaran Utsmani pada masa itu. Vlad juga berusaha meyakinkan Raja Matthias bahwa ia dapat menjadi sekutu yang kuat dalam melawan Utsmani. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Meskipun semula diterima oleh Raja Matthias, Vlad tidak sepenuhnya dipercaya. Selain itu, Matthias juga khawatir bahwa Vlad yang terkenal kejam bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan Hungaria. Karena itu, pada sekitar tahun 1463 atau 1464, Vlad ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Matthias Corvinus. Ada beberapa alasan mengapa Raja Matthias Corvinus memilih untuk menangkap Vlad III daripada membantunya. Pertama, propaganda dan tuduhan pengkhianatan. Hungaria saat itu dalam posisi sulit karena harus menghadapi ancaman Kesultanan Utsmaniyah, tetapi juga menjaga hubungan dengan sekutu-sekutunya di Eropa Barat. Ada dugaan bahwa Matthias Corvinus menerima surat palsu yang menuduh Vlad telah bernegosiasi diam-diam dengan Sultan Al-Fatih. Matthias Corvinus kemudian menggunakan surat ini sebagai alasan untuk menangkap Vlad, mungkin untuk mendapatkan dukungan dari Paus dan sekutu Katolik lainnya. Dengan menyingkirkan Vlad, Matthias menunjukkan kepada Eropa bahwa ia adalah pemimpin Kristen yang melawan pengkhianat, yang diduga bekerja sama dengan Turki. Alasan kedua, Vlad tidak disukai oleh para bangsawan dan sekutu Hungaria. Vlad III terkenal tidak hanya karena kekejamannya terhadap musuh, tetapi juga terhadap bangsawannya sendiri.
Selama masa pemerintahannya, ia menyiksa dan mengeksekusi banyak Bojari, bangsawan Walakia yang menentangnya. Ini membuatnya kehilangan banyak dukungan politik. Banyak bangsawan Walakia yang melarikan diri ke Hungaria lebih suka melihat Radu Čelfrumos atau kandidat lain sebagai penguasa daripada Vlad. Matthias Corvinus mungkin menganggap Vlad terlalu berbahaya dan sulit dikendalikan, sehingga memilih untuk menyingkirkannya sementara waktu. Ketiga, Matthias tidak ingin konflik langsung dengan Turki. Hungaria sendiri berada dalam situasi genting menghadapi ancaman Kesultanan Utsmaniyah. Matthias mungkin berpikir bahwa membantu Vlad merebut kembali Walakia akan memicu perang besar yang tidak diinginkannya pada saat itu. Sebaliknya, dengan membiarkan Radu tetap berkuasa sebagai penguasa boneka Utsmaniyah, Hungaria bisa menghindari konflik langsung dengan Al-Fatih. Vlad III ditahan di Hungaria selama sekitar 12 tahun. Meskipun awalnya ia dipenjara, dalam beberapa tahun berikutnya ia mulai mendapatkan lebih banyak kebebasan, bahkan diizinkan untuk hidup di lingkungan istana Hungaria. Pada tahun 1474 sampai 1475, Matthias Corvinus akhirnya membebaskan Vlad dan memberinya kesempatan untuk merebut kembali Walakia. Ini terjadi setelah kondisi politik berubah. Hungaria sekarang butuh pemimpin kuat untuk menghadapi Utsmaniyah, dan Vlad masih memiliki reputasi sebagai seorang pejuang yang berani. Dengan dukungan Hungaria dan sekutu Moldavia, Vlad III kembali ke Walakia pada tahun 1476. Dia mendapatkan kesempatan untuk merebut kembali takhta Walakia dengan dukungan militer dari Hungaria dan pasukan Moldavia di bawah pimpinan Stefan cel Mare, Stephen the Great. Ia berhasil merebut kembali takhta dari Basarab Layota Celbetren, seorang penguasa boneka yang didukung oleh Turki. Kembalinya Vlad ke takhta Walahia tidak berlangsung lama. Basarab Layota, yang telah melarikan diri setelah dikalahkan oleh Vlad, kembali dengan pasukan besar yang diperkuat oleh tentara Utsmaniyah. Vlad III, dengan pasukan yang sangat terbatas, terpaksa menghadapi serangan ini tanpa dukungan penuh dari Hungaria maupun Moldavia. Raja Matthias Corvinus, meskipun sebelumnya membantu Vlad, enggan mengirim bala bantuan lebih lanjut karena khawatir Vlad akan menjadi terlalu kuat dan mungkin mengancam kepentingan Hungaria di kawasan tersebut. Pada Desember 1476 atau Januari 1474, Vlad III Dracula berhadapan dengan pasukan gabungan Utsmaniyah dan pendukung Basarab Layota dalam sebuah pertempuran besar di sekitar wilayah Bukares. Detail pasti pertempuran ini masih diperdebatkan, tetapi kebanyakan sumber menyebutkan bahwa Vlad III terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kematian Vlad III Dracula masih diselimuti misteri, dan ada beberapa versi berbeda mengenai bagaimana ia tewas. Versi pertama menyebutkan bahwa dia terbunuh dalam pertempuran. Salah satu versi paling umum menyatakan bahwa Vlad III tewas dalam pertempuran melawan pasukan Utsmaniyah dan sekutu Walakia. Mengingat jumlah pasukannya yang jauh lebih kecil dibanding musuh, ia kemungkinan dikepung dan dibunuh oleh prajurit musuh di medan perang. Versi kedua, dibunuh oleh tentaranya sendiri. Ada teori yang menyebutkan bahwa Vlad III sebenarnya tidak tewas di tangan Utsmaniyah, melainkan dibunuh oleh tentaranya sendiri yang mengira dirinya adalah musuh. Ini karena Vlad seringkali menggunakan strategi menyamar sebagai pasukan Utsmaniyah dalam serangan malam, seperti yang ia lakukan dalam serangan malam di Targoviste pada tahun 1462. Dalam kekacauan perang, prajuritnya sendiri mungkin saja salah mengidentifikasi dan membunuhnya. Versi ketiga dikhianati oleh bangsawan Walakia. Versi lain menyebut bahwa kematian Vlad bukan karena pertempuran langsung, melainkan karena pengkhianatan dari bangsawan Walakia. Vlad memiliki banyak musuh di dalam negeri, terutama di kalangan para bangsawan yang pernah ia tindas dengan kekejaman luar biasa. Beberapa teori mengatakan bahwa sekelompok bangsawan mungkin telah bersekongkol dengan Utsmaniyah untuk menyingkirkan Vlad dan menyerahkannya kepada musuh. Setelah kematiannya, kepala Vlad III dipenggal oleh pasukan Utsmaniyah dan dikirim ke Istanbul sebagai hadiah bagi Sultan Al-Fatih. Kepalanya dipajang di atas tombak di gerbang kota Istanbul sebagai bukti bahwa Dracula telah mati dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Utsmaniyah. Namun, keberadaan jasadnya sendiri menjadi misteri besar. Ada beberapa teori mengenai di mana Vlad III dikuburkan. Teori pertama di Biara Snagov, Rumania.
Salah satu teori yang paling terkenal menyatakan bahwa Vlad III dikuburkan di biara Snagov, sebuah biara kecil yang terletak di sebuah pulau di Danau Snagov dekat Bukharest. Banyak legenda setempat mengatakan bahwa jenazahnya ada di sana, tetapi ketika para arkeolog menggali makam yang diduga miliknya, mereka tidak menemukan jasad manusia, hanya beberapa tulang binatang. Teori lain menyatakan bahwa jasad Vlad mungkin telah dikuburkan secara anonim di suatu tempat di Wallachia atau bahkan di lokasi yang tidak diketahui agar tidak menjadi simbol bagi para pendukungnya.